Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ibu Pertiwi memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di RRI Mataram. Pendengar RRI Mataram, saatnya kelas on air RRI Mataram belajar di RRI karena Ibu Pertiwi memanggil ya. Seru sekali kalau misalnya pagi hari ini belajarnya melalui radio aja bersama RRI. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Ibu Guru, langsung aja ya. Ada Ibu Guru Baik Wahyuningsih, ada yang hadir tentunya akan memberikan materi pelajaran matematika untuk edisi pagi hari ini. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Guru. Halo. Halo, Ibu Guru. Iya. Oh, akhirnya ada suaranya ya Bu Guru ya. Iya. Gimana kabarnya Bu Guru? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya. Dan untuk edisi pagi ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang apa nih Bu Guru materi pelajarannya? Tentang tabung Mbak Dini. Oke, mungkin langsung aja ya. Silakan Ibu Iya. Guru untuk sesi pertama menjelaskan tentang materi pelajaran untuk edisi pagi hari ini. Dan untuk siswa-siswi yang sudah siap untuk menyimak, nanti di sesi kedua kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Mbak Dini atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar kesayangan Pro 2 RRI Mataram dan anak-anakku siswa SMP kelas 9 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 2 Mataram yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andus Muhammad Nazubi dimanapun kalian berada. Anak-anakku, di tengah situasi saat ini yang tidak memungkinkan kegiatan belajar secara tatap muka di sekolah karena adanya wabah virus corona atau COVID-19, marilah tetap kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan untuk belajar melalui program siaran Ibu Pertiwi memanggil melalui Pro 2 RRI Mataram. Semoga kita semua mensyukuri nikmat yang dikaruniakan kepada kita agar terus ditambah dengan kenikmatan-kenikmatan lain. Amin. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Sekian lama kita tidak bertemu, membuat Bu Guru merindukan kalian, rindu mengajar kalian di depan kelas, rindu dengan segala tingkah, pola, kelucuan dan kehebohan kalian semua. Tapi mau tidak mau kita harus mengikuti anjuran pemerintah yaitu social distancing dengan stay at home atau berdiam diri di rumah dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Dan jangan lupa tiap hari berjemur, minum vitamin untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dan sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Tetap semangat anak-anakku. Mari kita isi program belajar di rumah ini dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat, yaitu dengan mengikuti siaran radio Pro 2 RRI Mataram. Anak-anakku, Bu Guru akan mengajarkan kalian menggunakan dua metode, yaitu menggunakan percobaan sederhana untuk siswa-siswi yang mendengarkan radio ini
dan juga menggunakan PowerPoint bagi siswa yang sudah terhubung dengan live streaming RRI Pro 2 Mataram. Baiklah anak-anak, sudah siap semua? Kita mulai dengan slide kedua. Sebelumnya, Bu Guru akan memperkenalkan diri. Nama Bu Guru, Baik Ratna Wahyuningsih, Guru Matematika kelas 9 di SMP Negeri 2 Mataram, dan biasa dipanggil dengan Bu Ratna. Slide yang ketiga. Anak-anak, kita memulai pembelajaran kali ini pada kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, dengan tujuan pembelajaran menentukan luas permukaan tabung, yang kedua menentukan volume tabung. Sebelum kita lanjutkan berikutnya, perhatikan cerita Bu Guru. Bu Guru berbelanja di sebuah supermarket untuk membeli barang keperluan rumah tangga. Di antara barang yang Bu Guru beli terdapat sekalen susu, beberapa buah topi ulang tahun. Kebetulan ada beberapa murid Bu Guru yang akan berulang tahun. Hai Delinda, Viola, Naya, apa kabar? Selamat ulang tahun ya. Dan Bu Guru juga membeli sebuah global titipan guru IPS di Stenhus. Kalian jangan protes dulu. Bu Guru tetap mengikuti anjuran pemerintah, yaitu physical distancing atau menjaga jarak dan keluar rumah menggunakan masker. Kalian juga seperti itu ya. Kalau keluar rumah harus menggunakan masker. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Berbentuk apakah benda-benda yang Bu Guru beli tadi? Ada yang tahu tidak? Bu Guru yakin semuanya pasti tahu. Kaleng susu berbentuk tabung, topi ulang tahun berbentuk kerucut, dan globe berbentuk bola. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu materi tentang tabung. Yang pertama, kita akan mencari luas permukaan tabung. Kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana. Tapi sebelumnya, kalian harus mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu ballpoint, penggaris, gunting, buku, kertas HPS atau karton manila, dan benda yang berupa tabung di sekitar kalian. Sebelum kita lanjutkan, kita akan mengingat materi yang lalu, yaitu tentang luas lingkaran, keliling lingkaran, luas persegi panjang. Apakah kalian masih ingat rumusnya? Bu Guru yakin pasti semua masih mengingat. Untuk materi persegi panjang sudah dipelajari di kelas 7, sedangkan materi lingkaran dipelajari di kelas 8. Rumus luas lingkaran adalah πr kuadrat, keliling lingkaran 2πr, dan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kita mulai praktiknya anak-anakku semua. Apakah peralatan kalian sudah siap? Pertama, ambillah benda yang berupa tabung. Amatilah ada berapakah banyak sisi pada tabung. Jadi, pada tabung terdapat 3 buah sisi, yaitu sisi atas atau tutup, sisi tegak atau lebih kita kenal dengan nama selimut tabung, dan yang terakhir, sisi awal. Berikutnya, taruhlah model tabung yang kalian miliki tadi di atas kertas. Kemudian, ambillah pulpen dan buatlah bingkai alas tabung menggunakan pulpen. Pindahkan kembali tabung tersebut dan ulangi langkah yang tadi. Mengapa kita mengulangi kembali? Karena alas dan tutup tabung memiliki bentuk yang sama. Ternyata kita memperoleh 2 buah lingkaran. Guntinglah kedua lingkaran tersebut. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita membuat sisi tegak?
apakah yang harus dilakukan untuk membuat sisi tegak? Nah, jangan bingung. Ada langkah mudah untuk mendapatkannya. Ambil selembar kertas HPS. Jika benda yang berupa tabung itu kecil, tapi jika bendanya besar, kalian bisa menggunakan karton manila. Selimutilah benda tadi, berilah tanda di bagian atas dan bawah, dan pertemuan kertas kiri dan kanan. Setelah itu, bukalah kertas tersebut. Hubungkan titik-titik tadi menggunakan penggaris dan pulpen. Ternyata, kita memperoleh sebuah persegi panjang. Dan langkah berikutnya, guntinglah persegi panjang tersebut. Kita lanjutkan dengan slide keempat. Nah, kita sudah selesai membuat sisi-sisi dari tabung tersebut. Selanjutnya, susunlah benda yang kita peroleh tadi. Pertama, letakkan lingkaran di paling atas. Kemudian, di bawahnya kita taruh persegi panjang, dan di paling bawah atau di bawah persegi panjang kita letakkan lingkaran. Ini yang disebut dengan rangkaian ini disebut dengan jaring-jaring tabung. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah rumus luas permukaan tabung dan bagaimanakah cara memperolehnya? Kita lanjutkan pada slide yang kelima. Kita amati jaring-jaring tabung yang sudah kita peroleh, terutama sisi tegak tabung atau selimut tabung. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, nak. Tinggi tabung merupakan lebar pada persegi panjang, dan panjang pada persegi panjang merupakan keliling lingkaran pada tabung. Sehingga luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar sama dengan 2πr kali D. Kita lanjutkan dengan slide yang ke-6. Pada slide yang ke-6, anak-anak, masih seperti tadi kita akan mengamati jaring-jaring tabung. Kita mulai pada sisi yang paling atas atau luas tutupnya berupa lingkaran, dan luas lingkaran adalah πr kuadrat. Luas selimut atau luas sisi tegak, rumusnya karena merupakan persegi panjang, menjadi panjang kali lebar sama dengan 2πr kali T sama dengan 2πrt. Dan yang terakhir, sisi alas merupakan lingkaran juga, sehingga rumusnya πr kuadrat. Kita lanjutkan dengan slide yang ke-7, anak-anak. Nah, luas permukaan tabung sama dengan luas tutup ditambah luas sisi tegak ditambah luas sisi alas. Sama dengan, kalian mencoba sendiri anak-anak ya untuk mengisinya. Sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Mengapa Bu Guru menuliskan titik-titik ditambah titik-titik? Karena luas tutup dan luas alasnya sama. Tapi kalau kalian masih belum jelas, kalian bisa menambahkan di atasnya titik-titik tambah titik-titik tambah titik-titik. Nah, setelah kalian menuliskan rumusnya, kita lanjutkan. Ingat, luas tutup dan luas alasnya sama, maka menjadi titik-titik ditambah titik-titik. Apakah ada yang sama, anak-anak? Ternyata ada faktor yang sama. Jika ada faktor yang sama, kita keluarkan dulu faktor yang sama. Maka menjadi 2πr dalam kurung R plus T. Ini merupakan rumus yang paling
sederhana. Bagaimana anak-anakku sekalian? Ternyata cukup mudah bukan mencari luas permukaan tabung? Nah, bagaimanakah cara mencari volume tabung? Kita akan lanjutkan pada slide nomor 8. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Tentu saja kalian masih ingat kan? Luas alas tabung merupakan lingkaran. Sehingga menjadi titik-titik kali titik-titik. Silahkan kalian isi sendiri. Bagaimana? Sudah selesai semua anak-anakku? Sekarang kita akan cocokkan jawaban kalian. Kita akan lanjutkan pada slide yang ke-9. Luas permukaan tabung sama dengan luas tutup ditambah luas sisi tegak ditambah luas alas sama dengan PR kuadrat ditambah 2PRT ditambah PR kuadrat sama dengan, karena ada dua sisi yang sama, kita bisa gabungkan menjadi 2PR kuadrat ditambah 2PRT. Nah, ternyata masih ada faktor yang sama anak-anak. Kita keluarkan lagi faktor yang sama menjadi 2PR dalam kurung R plus T. Dan untuk volume tabung, rumusnya sama dengan PR kuadrat T. Jika jawaban kalian sudah benar, selamat anak-anakku. Nah, bagaimana yang masih salah? Tolong diperbaiki kembali. Apakah rumus luas permukaan tabung ini bagus? Tidak, anak-anak. Tergantung dari benda yang akan kita cari luas permukaannya. Jika benda berupa tabung tidak memiliki tutup, maka rumusnya cukup luas selimut tambah luas alas. Bagaimana sekarang jika benda yang berupa tabung tersebut tidak memiliki tutup maupun tidak memiliki alas, maka rumusnya cukup luas sisi tegak atau luas selimut saja. Gimana anak-anakku? Sudah jelas semua? Nah, bagaimanakah dengan nilai Pi? Nilai Pi yang digunakan ada dua. Nilai Pi yang pertama 3,14 jika jari-jarinya bukan kelipatan 7. Dan nilai Pi yang kedua sama dengan 22/7 jika jari-jarinya atau radiusnya merupakan bilangan kelipatan 7. Nah, pada saat kalian mengerjakan soal pilihan ganda, kalian harus perhatikan pilihan jawaban. Karena kadang ada beberapa soal yang jawabannya dalam bentuk pi, sehingga kalian tidak perlu mengganti nilai pi dengan 3,14 atau 22/7. Demikian penjelasan Bu Guru. Semoga anak-anakku, murid SMP kelas 9 dimanapun berada, mengerti semua apa yang sudah Bu Guru jelaskan. Jika ada yang belum jelas, silahkan bertanya dan Bu Guru berusaha menjawab pertanyaan kalian. Silahkan Mbak Dini. Oke, Bu Guru. Iya. Itu dia penjelasannya ya, pemaparan sudah Bu Guru selesaikan dan sekarang kita akan menunggu untuk yang ingin bertanya ya. Karena tadi Bu Guru belum memberikan contoh soal juga. Jadi mungkin aja ada yang nanti akan memberikan soal-soal langsung kali ya siswa-siswinya Bu Guru ya. Betul sekali. Tapi kita jeda sejenak ya Bu Guru. Nanti kita akan balik ke sesi tanya jawab, kita ke lagu dulu ya. Oke. Iya, jadi pastikan untuk yang ingin bertanya, terutama untuk siswa-siswi SMP Negeri 2 Mataram ataupun yang berada dimanapun juga nih ya, kelas 9 yang ingin bertanya langsung sama Bu Guru, nanti kita akan masuk ke sesi selanjutnya tanya jawab. Aku menganggap kamu sahabat, tapi kamu lebih dari itu. Sudah ku jelaskan, aku pun
semakin dalam, seakan tak menganggapnya ada. Sudah ku jelaskan aku punya, tapi kau terus memaksa. Baik pendengar RRI masih di belajar di RRI Mataram, kelas on air RRI Mataram, dan Dini masih bersama dengan Bu Guru Ratna Wahyuningsih ya. Halo Bu Guru. Halo. Iya Bu Guru, Dini masih akan menunggu nih untuk yang ingin bertanya mengenai materi kita untuk edisi hari ini, yaitu bangun ruang ya. Luas permukaan dan volume tabung yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Jadi silakan untuk yang ingin bertanya bisa langsung telepon ke 081802057000 atau bisa langsung chatting aja ke WhatsApp ya di 081802057000. Sekali lagi untuk adik-adik nih yang kelas 9 terutama tadi sudah mendengar menyimak ya penjelasan dari Bu Guru tentang materi pelajaran matematika tentang luas dan volume, menghitung luas dan volume tabung ya Bu Guru ya. Jadi silakan untuk yang ingin bertanya di 081802057000 boleh telepon atau juga boleh melalui chat ya. Dan pastikan untuk mendengar siaran ini selain di FM 89,2, 92,7 dan 104,2 MHz, di AM 855 kHz dan juga disiarkan di FM 91,4 MHz RRI Bima dan juga FM 89,3 MHz ya di relay di Sumbawa. Nah, untuk yang ingin bertanya mengenai materi kali ini kita masih menunggu ya Bu Guru ya. Terutama untuk yang masih, iya kita masih banyak yang mungkin masih penasaran seperti apa sih menghitung luas permukaan dan volume tabung, apalagi tabung ini sering sekali kita temui di kehidupan sehari-hari ya Bu Guru ya. Oke, tapi kita ke lagu dulu ya Bu Guru ya, boleh? Iya, jadi pastikan untuk stay tune di belajar di RRI. Yang kita harapkan, kita inginkan, tak selalu sama. Cerita tentang kita memang pernah ada, kelak masih sama. Ibuku pernah bilang, tak peduli siapa, yang penting bahagia. Doaku kita lama, tapi ternyata tidak, kau hanya sementara. Akhirnya kau berdiri di sana, berdua dengan dirinya, aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Sekarang sendiri kau duduk di kiri. Dulu teleponmu berdering dariku, sekarang dia yang kau kabari. Dulu berdua di atas motorku, sekarang sendiri kau duduk di kiri. Dulu teleponmu berdering dariku, sekarang dia yang kau kabari.
aku tak bergerak. Jangan tanyaku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Akhirnya kau berdiri di sana, berdua dengan dirinya, aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Akhirnya kau berdiri di sana, berdua dengan dirinya, aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Kita pernah ada, kita pernah ada, kita pernah ada, kita pernah ada, kita pernah ada. Kelas on air dilanjutkan. Oke, kelas on air RRI Mataram dibuka kembali dan masih bersama Bu Guru Ratnawati Yuningsih ya, Guru SMP Negeri 2 Mataram yang tadi sudah menjelaskan Bu Guru mengenai bagaimana menghitung luas permukaan dan volume tabung ya. Halo Bu Guru. Ya, halo Mbak Dini. Oke, masih standby Bu Guru ya. Dan kita langsung Iya. ke pertanyaan nih. Ada yang sudah terhubung dengan nomor WhatsApp. Halo, selamat pagi Iya, kelas on halo. RRI. Halo. Halo. Ya. Halo. Oh, ini ada suaranya kenceng banget ya. Dengan siapa di mana nih? Halo. Oke, menghubungkan ulang ya. Nanti kita bakalan tunggu lagi Bu Guru ya teleponnya. Iya, Tadi yang siap, Mbak menelpon, Dini. iya pasti banyak yang menelpon nih sekarang nih Bu Guru ya. Tapi kita juga menerima pertanyaan melalui chatting WhatsApp juga Bu Guru ya. Dan ternyata sudah banyak yang ikutan. Iya. Saya mau nanya Mbak, boleh soal? Oh, ini ada soalnya nih Bu Guru. Bu Guru dikasih soal. Gimana Bu Guru? Iya, gimana? Oke, soalnya begini. Jadi Iban membeli kue tart yang diberi hiasan krim gula ukuran apa nih? Ukuran dari kue tart tersebut tingginya 15 cm, diameter Tinggi berapa Mbak Dini? 15 cm. Kemudian diameter alasnya 20 cm. Diameter alas 20 cm. 20 cm. Iya, kemudian luas permukaan kue tartnya yang diberi lapisan gula berapa ya Bu ya? Oh gitu ya. Ini dari siapa ya? Ini nggak ada namanya Bu Guru. Oh, tapi namanya Iban. Yang mana ya? Oh, Nggak tahu Iban atau temannya. Oh, Halo, gitu. Kak Bulan di. iya. Silakan Bu Guru. Boleh dijawab sekarang Mbak Iya, Dini? boleh Bu Guru. Jadi, jika ada soal seperti ini, anak-anakku, terlebih dahulu kita harus menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Nah, kita lihat yang diketahui, tinggi kue tart tersebut 15 cm, diameter alas 20 cm, otomatis jari-jarinya sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanyakan berapakah luas permukaan kue yang diberikan lapisan krim gula. Nah, kita harus mengingat, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengingat benda nyatanya. Misalnya, kalau ada teman kalian ulang tahun, yang diberikan lapisan gula atau lapisan krim hanya tutup
dan selimutnya saja. Luas tutup yaitu pi R kuadrat dan luas selimut 2 pi R T. Karena ada faktor yang sama, kita bisa mengeluarkan faktor yang sama pi R dalam kurung R plus 2 P. Karena jari-jarinya 10 cm, maka nilai pi yang kita gunakan yaitu 3,14, maka menjadi 314 kali 10 dalam kurung 10 plus 2 kali 15. Sama dengan 31,4 dikali 10 ditambah 30 sama dengan 31,4 dikali 40. Silahkan kalian cari berapakah hasil 31,4 dikali 40. Ya, ternyata hasilnya 1256 cm persegi. Sudah, Mbak Dini? Oke, jadi itu luas dari permukaannya ya, alas Iya, dari kue tarnya betul. Iban ya. Luas permukaan dari kue kan? Iya, dari dikasih kuenya lapisan Iban. krim. Iya, oke, mungkin sudah cukup jelas untuk Iban. Selanjutnya Bu Guru, ada pertanyaan lagi, tapi Dini yang mau nelpon tadi lagi nelpon ulang, silahkan ya. Dini undang kembali, boleh untuk menelpon lagi. Dan sebelumnya ini dari Aliandra di SMP 2 Mataram juga nih Bu Guru ya. Aliandra Jelita namanya. Saya wali kelasnya di kelas 9. Gitu. 9B. Iya, Ibu Guru, saya kadang bingung nih kalau tinggi tabungnya belum diketahui. Cara nyari tingginya gimana, Bu Guru? Harus diketahui juga yang lain. Kita tidak bisa tiba-tiba mencari tinggi. Harus ada, misalnya apakah yang diketahui, apakah luas selimut, luas permukaan, baru bisa mencari tinggi dari tabung. Oke, itu aja Bu Guru? Iya. Oke, mungkin sudah cukup jelas untuk Aliandra ya. Yang pengen bertanya lagi boleh telepon di 081802057000. Sekali lagi silakan. Kak Dini udah terima telepon nih. Oke, sudah terhubung sepertinya. Kita terima dulu. Halo. 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 Iya, kelas on air RRI Mataram, dengan siapa di mana? Iya. Iya, dengan saya Paulina dari siswi SMP 2 Mataram. Disapa Bu Gurunya dong, Bu Guru Ratna. Saya ingin Halo. Iya. Halo, Bu. Iya, langsung aja deh Halo pertanyaan. Paulina, apa kabar Paulina? Baik, Bu. Iya. Ya. Silakan Paulina, pertanyaannya langsung. Oke. Ini sinyal ini ya. Iya, sinyal kayaknya Mbak Dini. Gimana Paulina? Halo. Halo, langsung pertanyaannya. Halo. Ada sebuah toples dengan tutupnya. Dengan diameter 14 cm dan dan tingginya 21 cm. Oke. Berapa luas permukaan tabungnya? Ya, itu aja mungkin. Itu aja. Oke, terima kasih ya. Paulina udah ikutan, Bu Guru. Halo. Iya. Gimana Bu Guru? Iya. Toplesnya Paulina nih. Dia kurang jelas tadi caranya. iya. Jadi seperti ini. Tadi Paulina memiliki toples. Toplesnya dengan tutup. Karena tabungnya di sini lengkap, maka rumus yang bisa kita gunakan bisa seperti pada slide yang ke-7, tidak salah, atau di kesimpulan di slide ke-9, luas permukaan tabung sama dengan luas tutup ditambah luas selimut ditambah luas alas sama dengan pi R kuadrat ditambah 2 pi RT ditambah pi R kuadrat
sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT, atau bisa kita menggunakan rumus yang paling simpel, yaitu 2 pi R dalam kurung R plus B. Yang diketahui dari soal tadi, diameter sama dengan 14 cm. Otomatis jari-jarinya 7 cm dan tingginya 21 cm. Tinggal masukkan ke dalam rumus 2 pi R dalam kurung R plus T sama dengan, nah, karena dia jari-jarinya 7, kita gunakanlah I-nya sama dengan 22/7 kali 7 dalam kurung 7 ditambah 21 sama dengan 44 dikali 28. Nah, 44 kali 28 sama dengan 1232. Jadi, luas permukaan toples tadi adalah 1232 cm persegi. Gimana, Paulina? Udah jelas? Makasih, Mbak Dini. Oke, Bu Guru. Selanjutnya ya, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk nih Bu Guru. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Bila dari kelas 91 SMP Negeri 1 Alas Barat. Oh Ya, ini Sumbawa ya. Saya mau bertanya, saat kita dapat pertanyaan mencari volume tabung ujian, kita hanya punya 2 menit saat menjawab. Terus bagaimana nih cara cepat untuk menghitung supaya tidak kehabisan waktu gitu? Oke, gimana Bu Guru? Tapi kita ke telepon dulu. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, Oke, pada dijawab dulu. saat ujian, memang kita harus memiliki trik sendiri untuk menjawab. Terlebih dahulu, kita misalnya ya, kita mulai dulu dari soal-soal yang gampang dulu kita selesaikan. Nah, pada saat kita menghitung memang membutuhkan waktu yang agak lama, tapi tentu saja ada triknya. Nah, apakah trik untuk menjawab cepat? Tentu saja harus hafal apa anak-anak? Harus hafal perkalian. Apalagi volume tabung rumusnya simpel sekali, pi R kuadrat T. Jadi kalian bisa cepat menghitung jika hafal perkalian dan gunakan juga sistem penyederhanaan. Terutama jika pi-nya 22/7, kita bisa sederhanakan dengan cara membagi. Jadi kuncinya tetap yang pertama dengan menyederhanakan, dan tentu saja harus hafal perkalian bilangan. Oke, nah itu dia tipsnya dari Bu Guru ya. Lanjut lagi, Bu Guru, ini ada anak SMA yang bertanya. Iya Bu. Katanya sih ada cara lain nggak untuk menentukan luas permukaan tabung. Ini dari Rustan kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Utan. Ya kita skip dulu ya karena anak SMA nih Bu Guru. Kita kasih anak SMP-nya dulu. SMP ya. Ada yang bertanya di telepon dulu ya Bu Guru ya. Iya ya. Kita terima dulu. Halo. Halo, Iya, dengan siapa ini, di mana? saya Viola, kelas 9C SMP 2 Mataram. Oke, langsung pertanyaannya Viola. Mau nanya cara menghitung luas permukaan sebuah pita paralon yang berdiameter 20 cm dan panjang 50 cm itu gimana ya? Oke, diameternya. Viola, ulangi kembali, diameternya berapa? Diameternya 20 cm. Oh, diameter Ya. 20 cm. Kemudian Panjangnya 50 panjangnya cm. 50 cm. Iya. Iya, oke, terima kasih Halo, ya. Viola. Iya. Guru akan jawab ya. Oke. Nah, ada sebuah pipa paralon. Terlebih dahulu, kita harus tahu dulu benda yang akan kita hitung. Nah, pipa paralon tidak memiliki tutup dan tidak memiliki alas. Otomatis yang akan kita hitung hanya luas selimutnya saja. Nah, tadi rumus luas selimut tabung 2 pi RT. Nah, diameternya 20 cm, otomatis
jari-jarinya sama dengan 10 cm, ya, jari-jari 10 cm, dan nilai pi yang digunakan yaitu 3,14. Nah, untuk mencari luas permukaan pipa paralon tadi, kita gunakan rumus 2 pi RT sama dengan 2 kali 3,14 dikali 10 dikali 50. Nah, tadi ada pertanyaan yang bagus dari Dila, tidak salah namanya, dari Utan. Bagaimana cara menyelesaikan yang cepat? Nah, kita lihat di sini ada 2 kali 3,14 kali 10 kali 50. Terlebih dahulu, kalikanlah 2 kali 50. Jadi harus kita gunakan trik-trik cepatnya. 2 kali 50 sama dengan 100 dikali 3,14 kali 10 sama dengan 31,4. Maka menjadi, setelah dikali 100, dia akan menjadi 3140 cm persegi. Jadi itulah luas permukaan pipa paralon. Iya, Mbak Dini. Oke, semoga sudah jelas untuk siapa tadi? Viola ya? Viola. Oke. Kelas 9C. Iya, selanjutnya Bu Guru kita ke telepon yang masuk lagi nih. Ada siapa? Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dengan siapa di mana? Nama saya Santi dari kelas 9B. SMP Negeri 2 Mataram juga? Ya. Oke, silahkan langsung pertanyaannya ya. Ayu menanam bunga di sebuah pot yang berbentuk tabung dengan ukuran diameter alas 28 cm dan tingginya 25 cm. Luas permukaannya dicari. Oke. Itu aja? Ya, makasih. Oke, terima kasih sudah berani bertanya ya sama Bu Guru Ratna di sini. Ini sama pertanyaannya kayaknya ya Bu Guru sama siapa tadi? Yang sudah nelpon juga Yundra ya namanya ya? Belum, Mbak Dini. Belum ya? Ini soalnya beda. Beda ya? Oke. Iya, ya, Nanti Bu beda. Guru langsung aja deh jawab Bu Guru ya. Iya. Iya. Masih tetap sama teknisnya. Mm-mm. Analisa dulu soalnya. Mm-mm. Nah, pot bunga. Pot bunga itu otomatis tidak memiliki tutup. Gimana mau menanam bunganya kalau memiliki tutup? Jadi, untuk pot bunga memiliki luas alas dan luas selimut. Nah, yang diketahui diameter sama dengan 28 cm, otomatis jari-jari atau radiusnya 14 cm dan tinggi 25 cm. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari berapakah luas permukaan dari pot bunga yaitu luas alas ditambah luas selimut, dan kita gunakan dulu, tulis dulu rumusnya, pi r kuadrat ditambah 2 pi rt. Bisa kita sederhanakan kembali menjadi pi r dalam kurung r plus 2t. Karena jari-jarinya 14, maka nilai pi yang digunakan yaitu 22/7. Dalam kurung, R-nya tadi 14, ditambah 2 kali 25, maka ini sama dengan, masih kita gunakan sistem penyederhanaan, 14 dibagi 7 sama dengan 2, sehingga 22 kali 2 sama dengan 44, dalam kurung 14 ditambah 50 sama dengan 44 dikali 64. Jadi 44 dikali 64 sama dengan 2816. Sehingga luas permukaan pot bunga adalah
2.816 cm persegi. Demikian Mbak Dini. Oke, Bu Guru. Selanjutnya masih banyak sekali pertanyaan ini, Bu Guru ya. Sekarang dari Salwa kelas 9B ya. Iya. Pertanyaannya, diketahui volume sebuah tabung adalah 50 cm kubik nih. Terus jika tabung tersebut panjang diameternya diperbesar 2 kali dan tingginya diperbesar 3 kali, berapakah volume tabung yang baru, Bu Guru? Iya. Ini Jadi begini. Yang diketahui di sini volume tabung. Volume tabung 50 cm kubik. Ternyata diameter diperbesar 2 kali, otomatis jari-jari diperbesar 2 kali juga. Tinggi diperbesar 3 kali. Terlebih dahulu, kita tuliskan dulu volume 50 cm kubik dan rumus volume sama dengan pi R kuadrat T. Kita masukkan apa yang diketahui dari soal tadi, maka menjadi pi dalam kurung, ingat, jari-jari diperbesar 2 kali, kita tulis 2R dalam kurung, pangkat 2. Dan tinggi diperbesar 3 kali, maka menjadi pi, nah ingat, 2R dipangkatkan 2 akan menjadi 4R kuadrat kali 3T sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 pi R kuadrat T, maka sama dengan 12 kali, nah tadi sudah diketahui volume pi R kuadrat T sama dengan 50, maka menjadi 12 kali 50 sama dengan 600. Otomatis volume tabung yang baru adalah 600 cm kubik. Oke, Ya, Mbak Dini. ya itu dia ya jawaban untuk Salwa kelas 9B. Aduh, Jadi memang selalu anaknya pintar, Oh, gitu. jadi soalnya sudah tingkat tinggi. ya. Jadi Kak Dini ikutan belajar juga nih ya pagi hari ini. Betul. Oke, Jadi, selanjutnya. Gini Mbak Dini, soal seperti ini anak-anak masih banyak kesulitan. Anak-anak yang pintar saja yang hampir bisa menjawab soal seperti ini. Aduh, tapi semuanya pintar kok Bu Guru. Harus digunakan logika. Iya. Jadi kita bukan mencari berapa R-nya, berapa T-nya, tetapi kita gunakan logika. Oh gitu. Nah, logika Oke. yang kita gunakan ya seperti tadi Mbak Dini. Iya. Seperti pertanyaan Salwa tadi Bu Guru ya. Kita Iya. lanjut ke telepon dulu Bu Guru ya. Halo. Iya. Selamat pagi. Halo, kelas on air RRI Mataram. Ya, halo. Gimana suaranya ya? Halo. Ya, putus-putus ya. Nanti coba diulang lagi teleponnya ya. Tadi yang mau ikutan bertanya. Oh iya, selanjutnya ya di Gimana Mbak Dini? ini ada telepon lagi Bu Guru. Halo. Iya. Selamat pagi. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dari Bintang kelas 9B. Oh, Bintang kelas 9B ya. Langsung aja deh pertanyaannya. Sebuah topi koki berbentuk dari gabungan tabung lingkaran yang topi 21 cm, 28 cm. Berapa volume topi tersebut? Bisa diulang lagi ukurannya? Sebuah topi koki berbentuk dari gabungan tabung dan Tabung? diameter top Nggak kedengeran Mbak Dini. Iya. Diameter topinya berapa? 21. 21. Terus
tinggi topinya Tinggi 28. 28. Yang ditanyakan volume. Berapa volume topi tersebut? Oke, itu aja Bintang. Ya. Oke, terima kasih Bintang, Bu Guru. Ini ada topi koki, katanya gabungan tabung gitu. Diameternya 21. Ya, diameter 21 cm, tingginya 28. Volumenya berapa katanya? Makanya tadi kurang jelas. Iya. Jadi gini, Mbak Dini ya, saya akan bantu menjelaskan. Nanti dia cari hasil terakhirnya. Oke. Karena yang dicari volume, maka rumusnya tetap PR kuadrat T. Ya, karena diameternya 21, maka jari-jarinya 10,5. Jari-jari itu diameter dibagi 2. 10,5 cm. Maka nilai pi yang kita gunakan karena kelipatan 7, 22/7 dikali 10,5 kali 10,5 dikali 28. 7 dan 28 bisa kita sederhanakan menjadi 4. Maka menjadi 22 kali 10,5 kali 10,5 dikali 4. Coba dilanjutkan Bintang, dicari hasil terakhirnya. Oke, sekarang Bintang harus belajar nih ya. Oke, kita ke telepon lagi ya Bu Guru ya. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Iya, dengan siapa di mana? Ini Nicholas. Nicholas. Siswa SMP 2 kelas 9C. Oke. Kok Bu Guru ketawa? Oke. Bo, kangen, Bo. Halo, Nicholas, apa kabar? Baik, Bo. Ini Mbak Dini, Iya? Nicholas ini murid saya yang pintar memanfaatkan situasi. Aduh, jangan-jangan kita dimanfaatin dia Bu Guru lagi Pak. cocok jadi pengusaha. Oh gitu. Nah, kita Pintar dengar dulu sekali Bu. dia, anaknya melihat peluang sehingga bisa menjual sesuatu ke temannya pada saat membutuhkan. Oh gitu. Murid kebanggaan saya nih Mbak Dini. Oh iya. Berarti pagi ini Nicholas nggak jualan ya, tapi mau ngasih pertanyaan dong sama Bu Guru. Iya, gimana pertanyaannya Nicholas? Nicholas membuat 5 topi dengan menggunakan karton. Iya. Dengan diameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Jika harga kartonnya 3.000 per meter persegi, berapakah harga karton yang dibutuhkan untuk membuat topi tersebut? Berapakah harga? Diulang Nicholas, Ya. tingginya berapa? Tingginya 20 kayaknya, cm. Bu. Tingginya berapa? 20 cm ya? Oh, 20 cm ya. Oke, itu aja Nicholas. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Semoga sukses usahanya Nicholas nih ya. Jadi ini topinya dibuat dengan karton katanya Bu Guru, diameter 14, tingginya 20 cm. Kemudian harga kartonnya 3.000 per meter persegi. Kemudian berapakah harga karton? Nah, untuk satu topi seperti ini. Kita lihat soal seperti ini, kita analisa dulu. Jadi topi otomatis karena kita mempelajari tentang tabung, maka yang dicari tentu saja topi berupa tabung atau biasa kita kenal dengan nama topi koki. Nah, topi koki otomatis yang dicari luas tutup yaitu PR kuadrat ditambah luas selimut yaitu 2 PRT. Kita sederhanakan lagi seperti tadi menjadi PR dalam kurung R plus 2T. Nah, kita cari dulu P-nya di sini karena jari-jarinya 7, maka P-nya 22/7 kali 7 dalam kurung 7 ditambah 2 kali 20. Kita sederhanakan dulu 7. Jadi 22 kali 7 ditambah 40 sama dengan 22 kali 47. Ya, 22 kali 47 sama dengan 1034.
Kemudian karena Nicholas membuat 5 topi, maka ini kita kalikan 5. Dan hasilnya sama dengan 5.170. 5.170 cm persegi. Nah, sekarang yang ditanyakan Nicholas, berapakah biaya yang dikeluarkan? Nah, biaya yang dikeluarkan ternyata Rp3.000 per meter persegi. Nah, kita akan merubah cm persegi dalam satuan meter persegi. Cm ke dm naik 4 kali. Naik 2 kali ya, cm, dm, meter. Karena dia persegi, ingat, hati-hati setiap kali naik dibagi 100. Karena 2 kali naik, maka dia akan menjadi dibagi 10.000 menjadi 0,5170 dikali 3.000. Ya, seperti ini Nicholas, silahkan dicari hasil terakhirnya. Oke, wah, semangat nih Nicholas ya. Soalnya mau jualan topi mungkin. Oke Bu Guru. Iya betul. Iya Bu Guru, banyak sekali pertanyaan yang masuk ya, tapi sayang sekali waktunya nggak cukup. Cuma Dini mau sapa-sapa dulu yang udah masuk melalui WhatsApp ya, Mbak Dini. Oh Iya, ini dari silakan. Namira kelas 9B ya. Kemudian juga ada siapa lagi? Aduh, ada Farid juga kelas 9A. Ada Iki kelas 9B juga Bu Guru yang mau bertanya. Banyak sekali. Kemudian ada bahkan yang mau nanya lagi loh Bu Guru. Sayang Ya, sekali sayang waktunya udah sekali. habis. Iya, sayang sekali tidak cukup waktunya ya Bu Guru ya. Terima kasih banyak Bu Guru Ratna Wahyuningsi SPD, Guru SMP Negeri 2 Mataram ya, sudah memberikan ilmunya, membagikan ilmunya untuk siswa-siswi SMP Negeri 2 Mataram dan seluruh siswa-siswi SMP terutama yang ada di Nusa Tenggara Barat ini ya. Terima kasih atas waktunya Bu Guru, sehat selalu. Iya, alhamdulillah. Semoga Iya. kita semua tetap diberikan kesehatan. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, itu dia pendengar untuk belajar di RRI kelas on RRI Mataram untuk edisi pagi hari ini. Pastikan untuk belajar lagi besok ya, jam 11 sampai jam 12 siang. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya Di Kelas on Air.